Halo semuanya, bagaimana? Sudah pada ngopi belum? Oke, hari ini kita akan membahas film Us vs Evil Dead, seri 1 LJV. Bagi para penikmat film horor, khususnya film Evil Dead, maka kelanjutan seri ini sangat dinanti para penggemarnya. Jadi tanpa panjang lebar, langsung saja kita bahas videonya. Let's check it out. Sebelum lanjut ke inti pembahasan, dalam seri Us vs Evil Dead ini merupakan lanjutan dari 5 film terdahulu, yakni The Evil Dead tahun 1981, Evil Dead 2, Army of Darkness, sampai dengan Evil Dead. Dan seri yang kita bahas ini adalah Us vs Evil Dead. 30 tahun setelah pertempuran epiknya, Ars yang saat ini tinggal di trailer car menghabiskan malamnya dengan mengunjungi bar. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang diajak minum dan berbincang bersama. Setelahnya mereka bercinta. Ketika Ars sedang dimabuk asmara, tiba-tiba wanita tersebut menoleh dengan wajah menyeramkan yang mengingatkan dia mengenai masa lalu yang pernah dialami sebelumnya. Setelah dari bar dengan perasaan khawatir, dia memutuskan untuk pulang ke trailer car untuk mengecek buku kuno yang didapati juga sebungkus ganja bekas pakai. Sehingga Ars tersadar pada saat mabuk tanpa sengaja membaca isi mantra di dalam buku tersebut yang secara langsung melepaskan ikatan segel dari iblis yang terikat. Karena tersadar dengan tindakan bodohnya, dia mencari tahu siapa yang mungkin bisa menerjemahkan isi dari buku tersebut. Di tempat terpisah, Carson Amanda yang adalah seorang detektif polisi sedang melakukan pengecekan sebuah rumah kosong berdasarkan informasi adanya teriakan wanita di dalam rumah tersebut. Setelah mereka masuk ke dalam, Amanda menemukan mayat seorang wanita di lantai. Setelahnya, dia menemui Carson yang ada di ruangan lain sedang melihat sosok berjubah putih. Ketika didekati, rupanya seorang wanita yang mulutnya seperti membaca dialog mantra. Dan setelahnya dia tiba-tiba menekuk kepala. Sontak saja dua detektif tersebut terkejut. Kemudian wanita itu menyerang Carson dan Amanda. Walaupun sudah ditembak beberapa kali, tetap saja dia menyerang. Sampai akhirnya dia mendorong tubuh Carson ke dinding dan tertusuk tanduk rusa. Melihat hal itu, Amanda lantas menembak tepat di kepala, sehingga makhluk itu pun dapat dilumpuhkan. Setelah makhluk tersebut dilumpuhkan Amanda, dia mengecek kondisi Carson. Namun rupanya dia pun sudah dirasuki oleh iblis, sehingga Amanda dengan terpaksa menembaknya juga. Keesokan harinya, Amanda yang sedih dengan kejadian yang dialaminya menenangkan diri sembari berpikir apakah kejadian yang dialaminya merupakan halusinasi atau kejadian yang nyata, sembari melihat anak perempuan berwajah mengerikan. Pagi harinya, Ars yang merasa ada yang salah terhadap apa yang sudah dilakukan, coba menghubungi seseorang yang bisa menerjemahkan isi dari buku kuno yang dimilikinya. Setelahnya dia menemui Ibu Vivian
yang sudah dianggap orang tuanya sendiri untuk pamit pergi. Baru beberapa langkah berpaling, dia melihat Ibu Vivian berubah menjadi iblis yang berkata ke Ars bahwa dia akan menemuinya segera. Setelah dari situ, Ars ke tempat dia bekerja untuk menemui atasan yang bernama Rupert untuk izin pulang lebih awal dan meminta gajinya dibayar di muka. Namun permintaannya ditolak dengan alasan kebijakan toko dapat memberikan gaji setelah tutup toko dan menyuruh Ars untuk membawa lampu ke gudang. Namun apes, lampu tersebut jatuh dan di saat itu bertemu dengan Pablo yang membantu membersihkan sisa lampu yang dia jatuhkan. Dari mulut Pablo lah dia sampaikan bahwa dia tertarik kepada seorang karyawati yang bernama Kelly. Ada obrolan singkat dengan rayuan Ars terhadap Kelly. Namun respon yang diberikan Kelly rupanya mengindikasikan ketidaksukaannya. Pada saat Ars membuang bekas lampu di gudang, tiba-tiba lampu mati. Awalnya Ars menduga dikerjai oleh rekan kerja yang lain. Setelahnya dia melewati sekumpulan boneka anak-anak. Tiba-tiba ada yang menarik perhatian Ars dan coba dia dekati. Rupanya boneka tersebut hidup dan menyerang wajah Ars. Dan pada saat boneka tersebut membawa pisau yang akan dia tusukkan ke Ars, saat itu Pablo mengayunkan skop sampai akhirnya boneka itu pun mati. Pablo pun bertanya ke Ars apa yang sedang terjadi. Di saat itulah Ars menceritakan sesuatu yang belum pernah dia ceritakan sebelumnya ke orang lain. Dia sampaikan bahwa 30 tahun lalu dia bersama dengan teman-teman menginap di hutan dan menemukan sebuah buku kuno. Mereka membaca beberapa bagian isinya dan membangunkan iblis dari dalam hutan. Iblis tersebut merasuki semua temannya sampai mengakibatkan teman-temannya tewas, hanya Ars yang selamat. Sejak saat itu, dia bersembunyi dan karena dia hilaf tanpa sadar membaca buku itu kembali, dia meminta Pablo untuk pergi dari tempat ini. Kemudian Ars pun pergi. Di waktu yang sama, Kelly yang menerima telepon dari ayahnya terkejut bahwasannya ibunya yang telah meninggal 6 bulan yang lalu datang ke rumah ayahnya Kelly. Setelahnya sambungan terputus. Pablo yang melihat itu menyarankan Kelly untuk menemui seseorang yang dapat membantunya. Akhirnya mereka berdua pergi dari tempat kerja mereka. Tibalah mereka di tempat yang ditunjukkan Pablo. Rupanya tempat tersebut adalah tempat tinggal Ars. Setelah mereka masuk ke dalam, tiba-tiba terdengar benturan yang sangat keras di luar trailer car. Kelly nampak ketakutan secara tiba-tiba disekap dari belakang oleh seseorang yang sudah dirasuki iblis. Di saat itu, Pablo langsung membantu Kelly, dan Ars mengayunkan kampak ke tangan makhluk tersebut sampai putus. Setelah menerima banyak gangguan di dalam trailer car, Ars langsung saja menunjukkan kebolehan. Dan tidak lama berselang, satu makhluk yang dirasuki iblis masuk ke trailer cars yang siap menyerang. Ars yang sudah siap menembakkan senapan laras panjang ke makhluk tersebut sampai membuat kepalanya hancur. Setelahnya, Ars yang ingin membuka senjata ikoniknya, tiba-tiba di balik layar, Ibu Vivian sudah dirasuki iblis langsung menyerang Ars dan Pablo, sembari berujar bahwasanya Ars akan dihabisi. Dan ketika makhluk tersebut sedang menyerang Kelly, dengan luka di pundak Pablo menendang gergaji mesin untuk diberikan ke Ars. Sontak saja Ars meloncat dan mengenakan gergaji mesin tersebut di tangan kanannya. Dan makhluk yang tadi menyerang Kelly melihat Ars sudah bangkit langsung berlari menyerang Ars. Dengan kesiapan Ars akhirnya berhasil membunuh makhluk tersebut. Dan film pun berakhir. Nah, menurut kalian bagaimana dari seri pertama film Ars vs Evil Dead ini? Sepertinya di seri berikutnya petualangan Ars bersama dengan Pablo dan Kelly akan lebih menarik.
Dan jangan lupa tetap pantengin channel ini, karena akan menyajikan alur cerita film yang menarik untuk kita bahas. Baiklah, jika kalian suka video yang saya buat, jangan lupa klik subscribe dan komen di bawah untuk seri berikutnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.